Nyawa baru ngumpul, mata masih sempat, tapi tangan udah otomatis buka TikTok. Scroll bentar, tahu-taunya udah jam 7 lewat. Kalian pernah ngerasain nggak? Halo semuanya, kita lagi di podcastnya teknologi bareng gue Juliana dan di sebelah kanan gue ada manusia yang kalau sampai tinggal di person langsung panik. Welcome. Halo guys, gue SFM Santiago, always online dan tidak harus tempat scrolling demi FF yang hakiki. Nah, di sebelah sini ada manusia yang kalau hidupnya itu tenang walaupun tidak main sosmed. Welcome. Hai, nama aku Aulia. Halo semuanya, salam kenal dan rahasia. Hari ini kita akan ada topik yang dekat dengan kita, digital detox versus kehidupan common. Sebenarnya kita yang nyetir media sosial media atau algoritma yang nyetir hidup kita. Bentar. Sebelum dibilang disetir algoritma, menurut gue FOMO itu kebutuhan tahu. Kalau misalnya gue nggak update sejam aja, gue bakal ketinggalan info terbaru, meme yang lagi viral, sama gosip kampus kan. Jadi nggak nyambung kalau nongkrong. Tapi masalahnya, kamu sadar nggak sih kalau info yang sedang kamu kejar itu beneran penting buat kamu atau cuma kamu takut tertinggal doang? Ya, dua-duanya sih. Lagian kan sosial media itu hiburan buat kita, apalagi kalau kita stres kuliah. Hiburan atau malah membuat pikiran? Coba deh kamu jujur, lagi scrolling, niatnya cuma nyari hiburan, terus tiba-tiba ngeliat story Instagram teman yang lagi magang di perusahaan gede, atau cuma sekedar hiburan dan kamu malah membanding diri sendiri yang berakhir overthinking. Iya sih, sering banget malah. Kadang jam 2 sendiri gue malah insecure, kayak teman gue udah pada sukses, gue di sini malah nggak jadi apa-apa. Nah, menarik nih, sadar atau enggak, algoritma itu penting banget buat membantu kita untuk tetap screen time nya, cara ngasih makan bisa penasaran dan mencerdas kita. Nah, karena perdebatan mereka minggu lalu nggak kelar-kelar, jadi gue ngasih mereka tantang ekstrim buat tidak main HP dalam waktu 24 jam. Dan ini yang mereka rasakan. Kalau gue ya, di 3 jam pertama gue ngerasa kayak diisolasi di penjara. Setiap 2 menit pasti gue ngeraba kantong rok gue sendiri dan gue ngerasa kayak, wah, ini dunia jalan cepet banget ya. Gue ditinggal sendirian nih di belakang. Aku sebaliknya, emang awalnya rasanya aneh, tapi aku baru sadar kalau suara angin di luar jendela itu kedengarannya jelas. Terus aku bisa nyamatin buku yang udah berbulan-bulan di meja, dan pas makan siang aku bisa ngerasain rasa makanannya, dan gak cuma buat foto doang. Luar biasa, dari eksperimen kemarin kita bisa lihat dari dua pandangan yang berbeda. Jadi kesimpulannya apa nih? Buang HP atau tinggal di hutan? Ya enggak dong, ekstrim banget. Intinya mindful consumption aja. Media sosial itu adalah alat kalau kita gunain secara sadar buat cari informasi atau kerjaan, itu bagus. Kalau yang bahaya itu kita nggak sadar gunain, yang nggak sadar yang berakhir jadi pelarian dan bisa ngerusakin kesehatan mental. Semenjak tantangan ini sih gue mulai sadar, dan gue sekarang bikin batasan. Setiap jam 10 malam semua aplikasi media sosial gue akan gue lock, dan ternyata tidur gue jadi lebih nyenyak, dan besok paginya gue nggak secemas biasanya. Mantap. Nah, kuncinya itu kapan kita harus connect dan kita tahu kapan kita harus disconnect agar kita tetap waras.
Tiga. Nah, buat kalian yang dengar podcast ini, kalian tim yang nggak bisa hidup tanpa notifikasi atau tim yang udah siap buat digital detox, tulis di komentar ya. Jangan lupa istirahatin jempol kalian ya. Gue Juliana, Ersa FM Santiago. Dan Aulia. pamit. Stay sane, stay meaningful. Bye-bye.